Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi transfer, diagram blok, dan respon sistem orde 1 pada mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menentukan fungsi transfer. Kemudian Anda diminta untuk menggambarkan ke dalam diagram blok. Kemudian Anda juga diminta mampu menjelaskan respon sistem orde 1 terhadap berbagai perubahan variabel input. Nah, mari kita mulai dari membahas fungsi transfer dan diagram blok sistem. Apa itu fungsi transfer? Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan transformasi Laplace sinyal output terhadap transformasi Laplace sinyal input. Dengan menganggap seluruh kondisi mulanya itu 0. Dengan mengetahui fungsi transfer sistem, maka kita dapat mengetahui relasi langsung antar masukan dan keluaran dari sistem. Nah, kita bisa lihat fungsi transfer orde pertama. Jadi ada controller, final controller element, kemudian ada manipulate variable, masuk ke proses, ada juga disturbance-nya, kemudian keluar ke proses variabel. Nah, di sini ada sensor plus transmitter. Nah, kalau dalam praktikum itu dia yang menjadi sistemnya itu adalah proses dengan final control element, ya, di mana ada sinyal manipulate variable, kemudian output menjadi proses variabel. Nah, dari fungsi transfer ini, dari kurva output berdasarkan hasil praktikum, itu kita bisa menentukan apakah dia kategori first order atau dia first order plus bit time. Kalau dia first order saja berarti dia Kp per tau S plus 1. Kalau dia ada bit time-nya, berarti dia Kp kemudian minus tau As per tau S plus 1. Nah, sedangkan kalau teori, itu yang menjadi sistem adalah prosesnya. Nah, masuk ada manipulate variable, keluar ada proses variabel. Nah, sama disturbance ya. Kemudian kita diminta tentukan fungsi transfernya. Bagaimana caranya? Mari kita lanjut. Jadi kalau di praktikum, itu kan kalau semisalnya Anda memberikan input ya, di mana input Anda itu merupakan fungsi dari step, dari suatu nilai berapa langsung menjadi nilai berapa, itu step ya, tangga. Jadi kurva inputnya dari PO1 ke PO2, kemudian outputnya akan menghasilkan suatu respons yang tidak serta-merta langsung berubah seperti ini. Nah, ini kan inputnya, set langsung ya, dari awal mungkin misalnya awalnya berapa, kemudian langsung menjadi nilai berapa. Di sini dia terlihat memiliki dead time ya, karena setelah dia diberikan input, dia memerlukan waktu hingga dia stabil sinyal outputnya. Nah, itulah dead time. Sehingga dikatakan tadi kalau ada dead time-nya, berarti dia masuk kategori first order plus dead time. Nah, dalam praktikum, fungsi transfer order pertama kita diminta menentukan first order atau first order plus dead time. Nah, kalau grafik dari praktikum Anda seperti ini modelnya, berarti dia adalah first order plus dead time. Karena dia membutuhkan waktu hingga dia stabil. Ya, ada tau-d-nya ya. Nah, macam-macam perubahan input. Kalau tadi apa namanya?
Ini namanya fungsi step, step fungsi ya. Karena langsung dari suatu angka langsung menjadi angka. Biasa itu kalau di soal ada kata kunci misalnya tiba-tiba diubah menjadi berarti langsung ya. Fungsi step. Nah, kalau dia fungsi eksponensial berarti dia seperti ini. Nah, itu kalau di soal biasanya dilakukan perubahan input secara eksponensial. Nah, seperti itu. Itu rumusnya Fs sama dengan 1 per S tambah A. Kalau dia ramp function, dia artinya apa? Dia dinaikkan secara perlahan. Kalau ini kan dinaikkan secara langsung. Set. Nah, tiba-tiba dia. Kalau di sini dia dinaikkan tetapi secara perlahan. Dari waktu ke waktu. Nah, itu berarti dia masuk ke ramp function. Rumusnya Fs sama dengan 1 per S pangkat 2. Nah, di situ dikatakan dia dinaikkan secara perlahan dari waktu ke waktu. Ada juga fungsi sin. Nah, biasa di kalimat soalnya itu ada dikatakan dilakukan perubahan sesuai fungsi sin. Nah, bagaimana kita menentukan fungsi transfer secara teori? Kalau secara praktik itu langsung mengeluarkan kurva input dan kurva output. Sehingga kita bisa menentukan KP-nya, time constantnya, lead time-nya langsung dari grafik ini. Tetapi kalau teori, kita baru mau membuat grafik ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan dulu material atau energi balance-nya pada kondisi unsteady state. Kemudian kita tentukan material atau energi balance-nya pada kondisi steady state. Nah, untuk membedakan ini, kita diminta menambahkan subscribe S ya, supaya dia membedakan antara steady state dengan unsteady state ya. Kemudian kita tentukan deviasi dengan cara deviasi itu unsteady state-nya dikurangi dengan steady state-nya sehingga muncul hasil deviasi. Kemudian membuat pemisalan. Kemudian kita tentukan Laplace transform-nya. Kemudian masukkan inputnya, manipulate variabelnya, dan disturbance-nya. Nah, di sini kan kalau prosesnya seperti ini berarti yang menjadi input kan ada dua, manipulate variable and disturbance. Ya. Nah, masukkan harga input tersebut ke dalam bentuk Laplace transform. Ya. Nah, Laplace transformnya nanti akan diberikan contoh. Kemudian kita selesaikan Laplace transformnya dengan partial fraction. Kemudian kita tentukan inverse Laplace-nya dari Laplace transform. Kemudian dapatkan hasil perubahan respon PV fungsi dari waktu dari step nomor 8 ini. Kemudian barulah kita buat grafik. Nah, itu kalau teori. Kalau praktek kan langsung ada grafiknya. Tapi kalau teori kita diminta membuat grafik responnya PV terhadap waktu untuk menggambarkan perubahan PV ini setiap waktu. Ya. Jadi kalau di praktikum itu langsung keluar grafiknya, kalau di teori itu kita mencoba membuat grafik tersebut dengan mencari datanya terlebih dahulu, kemudian dibuatkan dalam tabel, kemudian kita buat grafik dari tabel tersebut dengan langkah-langkah 1 sampai 10. Nah, mari kita coba ya. Contoh soalnya. Jadi suatu tangki mula-mula ketinggiannya itu 0. Jadi kosong ya. Sehingga ketinggiannya 0. Jadi di sini dia awalnya 0. Dengan laju alir awalnya juga 0. Jadi keadaan awal dari tangki ini dia kosong, 0 ketinggiannya dan laju alirnya 0. Itu keadaan awalnya. Tiba-tiba laju alir masuk ke dalam tangki diubah menjadi 5. Tiba-tiba laju alir yang inputnya ini langsung diubah menjadi 5 feet. Berarti dia adalah fungsi step ya. Kita diminta tentukan respon perubahan ketinggiannya. Ya. Respon perubahan H ini diminta terhadap perubahan laju alir setiap waktu.
Nah, jadi pertama kita ketahui tujuan pengendalian dari soal ini apa? Itu untuk mengendalikan level liquid dalam tangki ini ya. Kemudian penentuan variabel. Variabel inputnya apa? Manipulate variable, itunya Q. Kemudian ada disturbance ya. Ya, karena disturbance resistance itu R-nya sama dengan 1, jadi bisa di ini kan. Kemudian ada output variable. Output variable ada PV-nya, proses variabelnya. Apa itu yang berpengaruh? H, ya, seperti itu. Kemudian set point-nya ya H ya, karena kita menginginkan level dalam tangki itu berapa sih? Nah, itu sebagai set point. Setelah kita menentukan input variabelnya apa, output variabelnya apa, jadi input variabel, output variabel, dan set point-nya apa. Nah, lanjut kita menentukan neraca massa pada unsteady state. Nah, berhubung di sini tidak ada perubahan energi, ya, panas masuk panas keluar itu diasumsikan sama, maka kita hanya menghitung neraca massa. Neraca massa pada kondisi unsteady state itu massa per waktu, ya. Nah, jumlah massa yang masuk dikurang jumlah massa yang keluar itu per waktu. Nah, sehingga bisa diturunkan. Nah, ya. Nah, kemudian untuk memperoleh massa itu kan kita kalau volume yang diketahui maka kita harus mengalihkan dia dengan rho. Nah, sehingga di sini kita kalikan dia dengan rho. Sehingga terus menjadi rho A dH per dt itu rho Q kurang Q out ya, laju alir yang keluar. Q masuk dikurang Q laju keluar. Nah, berhubung dia di sini ada rho, di sini juga rho, kita bisa sederhanakan, hilangkan rho-nya sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Nah, Q out tadi itu bisa menjadi H per R ya. Q0-nya tadi sudah dikatakan bahwa dia H per R, mana R-nya sama dengan 1. Sehingga Q0 di sini bisa dikeluarkan H per R. Nah, itu untuk neraca massa unsteady state-nya. Kemudian langkah kedua adalah menentukan neraca massa untuk kondisi steady state. Ya. Jadi apa tadi di situ aturannya? Aturannya hanya menambahkan kata S ya, steady state-nya. Jadi tambah di sini S, kemudian Q juga itu S. HS. Nah, R-nya itu kan 1. Menjadi persamaan 2 untuk steady state. Kemudian menentukan deviasi. Ya. Tadi kan unsteady state-nya adalah ini, persamaan 1, kemudian steady state-nya adalah persamaan 2, masukkan. Kemudian tentukan deviasinya, diselisihkan. Nah, kita kurangi, jadi akan menghasilkan A dikali DH kurang HS per DT. Ini Q dikurang QS. Nah, H dikurang HS per R. R-nya sama ya. Ini kan DT-nya juga sama. Jadi di sini DH dikurang DHS per DT. Jadi A dan DT tetap. Di sini Q dikurang QS per R-nya tetap. Jadi R-nya bisa ke bawah. H di atasnya itu H dikurang HS. Nah, seperti itu. Setelah itu apa? Kita lanjut ke tahap permisalan. Ya. Misal ketinggian itu adalah H dikurang HS. Dan itu adalah Q dikurang QS. Ya.
maka A dikali DH per DT sama dengan Q dikurang H per R. Jadi misalnya H dikurang HS itu kita simbolkan menjadi H besar, dan Q itu kita simbolkan untuk Q dikurang QS, maka kita bisa sederhanakan. A dikali ini kan D jadi H besar per DT sama dengan, ini bisa jadi Q, nah ini kan H kurang HS tadi H per R. Jadi lebih sederhana. Ya. Nah, sehingga kita bisa menurunkan menjadi A DH per DT kurang Q ini kan hanya bisa ke sebelah sini. Jadi 1 per R per H. Jadi menjadi persamaan 3. Setelah itu apa? Tentukan Laplace transformnya. Ya. Laplace transform dari A DH DT sama dengan Laplace transform dari Q kurang 1 per RH. Jadi Laplace dari persamaan 3 ya, tentukan itu. Nah, di sini kan dikatakan mula-mula kan ketinggiannya 0. Ya. Jadi bisa dimasukkan 0. Sehingga kalau kita masukkan angka 0 di sini, berarti kalau dikali kolom menjadi 1 ya. Sehingga A S H S. Karena ini sesuatu yang dikali 0 itu bakal menjadi 0 ya. Jadi bisa hilang. Sehingga menjadi lebih sederhana lagi, bisa menjadi A S H S. Sama dengan ini tetap ya, QS kurang 1 per R HS. Ya. Nah, untuk menghilangkan R di bawah ini kita kalikan R. Menjadi A R S H S. Ini dikali R menjadi RQ. R-nya hilang di sini ya, bisa menjadi HS. Ya. Nah, ini HS ini kita gabungkannya ARSHS. Ini ke sebelah menjadi plus. Kemudian tetap RQS. Ya. Nah, HS itu bisa, karena di kiri dan kanan itu ada HS, bisa kita keluarkan HS dikali ARS per plus 1 dengan RQS. Sehingga kita bisa menjadikan HS per QS sama dengan R per ARS plus 1. Ya, kali silang ya. Nah, jadi misal R sama dengan alfa, alfanya sama 1, dan AR adalah tau-nya sama dengan 1. Maka HS per QS sama dengan alfa per tau S tambah 1 sama dengan 1 per S tambah 1. Nah, itu sudah memenuhi fungsi transformer pertama. Fungsinya GS sama dengan KB tau S plus 1. Ya. Di sini ada 5 langkah. Lanjut ke langkah ke-6. Masukkan harga inputnya, manipulate variabelnya dalam bentuk Laplace transform. HS per QS sama dengan alfa per tau S plus 1. Nah, ini kan sama ya, 1 per S tambah 1. Karena laju alir yang masuk hanya 0 tadi ya, berarti Q besarnya ini kan tadi Q dikurang QS. Kan 0 awalnya, jadi 5 kurang 0 bisa berarti 5 ya. Kemudian tentukan Laplace transformnya. QS menjadi Laplace QT. Jadi QS sama dengan Laplace QT-nya tadi itu adalah 5. Sehingga QS sama dengan 5 per S. Itu Laplace transform ya. Substitusi harga QS ke persamaan 4. Jadi persamaan 4 tadi ini. Ini. Nah, substitusi. Jadi HS per, ini QS sudah didapat. Jadi QS masukkan ini QS 5S. Sama dengan 1 per S tambah 1. Ya. Jadi HS sama dengan 1 per S tambah 1, 5S sama dengan 5 per, ini kan
bisa dikirikannya jadi S dikali S tambah 1. Nah, seperti itu. Kemudian langkah ketujuh adalah partial fraction ya. Jadi HS sama dengan ini ya, 5S dalam kurang S tambah 1 itu kan sama dengan A per S ditambah B per S tambah 1. Kita parsialkan ya. Jadi 5 per S kali S tambah 1 sama dengan A per S ditambah B S plus 1. Kita tentukan harga A dan B pada partial fraction. Jadi kalau ini masing-masing dikali S, maka rumusnya menjadi seperti ini ya. Nah, sehingga substitusi harga S sama dengan 0, 5 per 0 tambah 1 sama dengan A plus masukkan nilai 0, nah, sehingga A sama dengan 5. Nah, kemudian 2 itu bisa kita kalikan S tambah 1, nah, supaya S tambah 1 yang bawah ini hilang, tetapi ini kan akan dikalikan A dikali S tambah 1 per S ditambah B, karena S plus 1 ini tadi sudah dikalikan, sehingga yang bawah ini hilang. Nah, substitusi harga S itu min 1. Nah, dimasukkan harga S-nya 5 per min 1 A minus 1 plus 1 S ditambah B, sehingga didapatkan B sama dengan 5. A sama dengan 5, B sama dengan minus 5. Ada cara lain. Nah, cara seperti ini langsung dikalikan S dikali S plus 1. Ini kan dikali S dulu, baru langsung dikalikan lagi S plus 1, jadi sama. Ini dikali ini kan menjadi S dikali S plus 1. Bisa langsung. Sama-sama nanti mengeluarkan A sama dengan 5, B sama dengan minus 5. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tentukan harga A dan B pada partial fraction, lanjut ke langkah ke-8, inverse Laplace ya. HS sama dengan 5 per S dikurang 5 per S plus 1, itu sama 6. Jadi inverse Laplace-nya hingga menghasilkan HT sama dengan 5 dikurang 5 eksponen minus T sama dengan 5 dikali, ini kan bisa dikeluarkan 5 itu, sehingga menjadi 5 dikali 1 dikurang eksponen min T. Nah, kemudian langkah selanjutnya hasil proses variabel fungsi waktu. Tapi ingat ya, H itu kan, H besar itu kan H dikurang HS. Sedangkan HS-nya itu kan mula-mulanya 0. Ya, jadi boleh katakan H sama dengan H kecil ini ya. Jadi HT dikurang HST sama dengan 5 dikali 1 dikurang eksponen pangkat min T. Jadi HT sama dengan 5 dikali 1 dikurang eksponen pangkat min T ya, untuk menjadi persamaan 7. Barulah di langkah ke-10 kita bisa membuat kurva output. Nah, silakan dimasukkan. Jadi menit 0, 2, 4, 6 misalnya sampai menit berapa gitu ya. Kemudian masukkan nilai HT dalam satuan feet. Masukkan rumus ini. Anda masukkan di Excel ini ya. Nah, T-nya masukkan angka ini. Ketika kita masukkan, oh ternyata dia di menit 18 itu baru dia stabil. Oh, ini kalau diteruskan dia 555 terus. Oh, berarti nanti dia di menit ke-18 dan seterusnya baru dia stabil. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita gambarkan kurva inputnya, tadi kan kurva inputnya fungsi step, jadi makanya dari 0 langsung 5 ya, 5 feet tadi. Nah, kemudian kurva outputnya ternyata seperti ini. Nah, jadi kurva output dari tabel ini kita bisa buat grafiknya di Excel hingga memperoleh kurva seperti ini. Jadi awalnya dia 0, pada menit kedua
dia langsung 4,32, menit keempat dia 4,9, menit ke-6 dia 4,9876, sampai dia di sini 4,99999, baru di sini dia 5 dan seterusnya 5 ya. Menit ke-18 dia 5, di sini masih 4,99, di sini 5, 5 dan seterusnya dia sudah 5. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti dia bisa stabil di menit 18, 19, 20 dan seterusnya. Ya, seperti itulah kurva output dari sistem proses yang ditentukan dengan teori, dengan menggunakan 10 langkah. Kalau praktikkan langsung keluar dari alat kurva input dan kurva output, tapi kalau secara teori itu kita buat tabelnya menggunakan 10 langkah tersebut sehingga didapatkan kurva input dan kurva output. Selanjutnya ada contoh lain untuk fungsi transfer ya. Jadi sebuah model sistem suspensi di mana ini dari dasarnya, jadi misalnya ini suspensi ya, di sini adalah bagian rodanya. Ketika rodanya itu tertentu dengan panas dia goyang, otomatis massa yang di atas itu juga bakalan goyang. Ya. Di mana sistem pegas putih itu adalah perpindahan dari dasarnya ya. Kemudian IYT itu adalah perpindahan massanya. Ini adalah pegas dengan konstanta dan ini adalah koefisien gesekan. Ya. Nah, digambarkan seperti model berikut. Persamaan diferensial untuk sistem tersebut adalah, jadi untuk Y yang berkaitan dengan Y itu berarti MY, KY, dan BY. Sedangkan untuk U yang berkaitan itu adalah BU dan KU. Sehingga MY aksen 2 ditambah BY aksen tambah KY itu BU aksen tambah KU. Nah, kalau kita mengambil transformasi Laplace, ingat yang tadi, kalau F sama dengan Fs, F aksen itu SFS, F aksen 2 itu S pangkat 2 Fs. Nah, sehingga tadi ada yang aksen 2, aksen 1, dan tidak ada aksen yang masukkan rumus ini. Jadi untuk aksen 2, masukkan ini, Ms pangkat 2, Ys. Kemudian untuk yang aksen 1, masukkan rumus ini, S, Fs. Jadi ini tadi kan S pangkat M, S pangkat 2, Ys. Kemudian ini B, kemudian dikali B dikali di aksennya itu kan S, Ys. Kemudian ini KY itu K, kemudian itu kan menjadi Ys. Ini kalau aksen pertama berarti B dikali, kalau aksen berarti S, US. Ini kan KU berarti K dikali US. Seperti itu. Nah, atau kita bisa sederhanakan menjadi MS pangkat 2 tambah BS tambah K dikali YS sama dengan BS tambah K YS. Sehingga fungsi transfer sistem mekanik tersebut berbentuk seperti ini. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan fungsi transfernya. Ya, jadi ketinggian. Jadi kan tadi dikatakan bahwa fungsi transfer adalah transformasi Laplace dari PV itu proses variabel, outputnya berarti adalah ketinggian, berbanding transformasi Laplace dari inputnya atau manipulate variabelnya itu adalah laju alir. Nah, sehingga keluarlah fungsi transfer dari soal ini adalah HS per QS sama dengan alfa dibagi tau S plus 1. Alfa tadi misalkan 1 dan tau 1, maka dia 1 per S tambah 1. Sehingga dia keluarlah fungsi transfer dari persoalan ini. Ya? Nah, selain menentukan fungsi transfer, kita juga sudah menentukan bagaimana menentukan kurva secara teori.
dari fungsi transform tersebut ya. Nah, ini juga sudah dicontohkan kasus untuk pegas, suspensi ya. Kemudian kita lanjut ke bagian diagram bloknya. Diagram blok ini ingat, jadi suatu sistem proses itu yang inputnya apa, outputnya apa. Nah, inputnya di sini adalah manipulate variable and disturbance. Kemudian outputnya adalah proses variable. Nah, prosesnya inilah yang mewakilkan fungsi transfer. Nah, mari kita coba lihat diagram blok untuk kasus yang tadi. Kasus yang tadi kan kui masuk itu sebagai manipulate variabelnya. Kemudian ketinggian atau level pada tangki, level liquid pada tangki itu sebagai proses variabel. Ya. Jadi tentukan input variabelnya itu adalah laju alir yang masuk dan disturbance-nya adalah R ini. Kemudian outputnya apa? Outputnya itu adalah level liquid dalam tangki. Nah, setelah menentukan input variabel dan output variabel, lanjutlah kita ke penentuan diagram blok. Jadi, ini adalah fungsi transfernya, kita gambarkan sebagai GS. Kemudian yang masuk adalah laju alir, dan yang sebagai proses variabel adalah level liquid dalam tangki. Sehingga kita bisa menggambarkan diagram blok seperti gambar berikut. Ya. Karena tadi disturbance-nya adalah R, resistance adalah 1, maka kita bisa hilangkan. Nah, bagaimana untuk persoalan yang sistem suspensi? Nah, tadi kan KS ini adalah fungsi transfer dari suspensi tersebut. U itu adalah manipulate variabelnya. Apa itu? Itu adalah perpindahan dari dasar ya. Kemudian Y-nya itu adalah perpindahan bendanya ya. Nah, seperti itu. Sehingga diagram blok untuk sistem suspensi bisa digambarkan seperti ini. Jadi manipulate variabelnya itu U, kemudian masuk ke dalam sistem yang merupakan fungsi transfer, kemudian output ke Y sebagai proses variabel. Nah, jadi KS inilah yang menyatakan fungsi transfer sistem. Visualisasi diagram blok itu memudahkan kita dalam memahami sistem kompleks yang tersusun oleh lebih dari satu subsistem atau komponen. Mari kita lihat respon sistem orde pertama. Nah, jadi kalau kita melihat respon sistem dinamis orde pertama terhadap fungsi tangga atau fungsi step, maka kita bisa lihat dari suatu angka langsung diubah menjadi suatu angka. Nah, kita bisa lihat kurva respon proses orde pertama terhadap fungsi tangga, fungsi step, di mana nilai tau sebesar 5, 10, dan 20 detik. Di sini bisa kita lihat ya, semakin besar tau, maka semakin lambat responnya. Nah, pertama kan tau 5 itu kan warna hitam, ya. Semakin kecil nilai tau-nya, kecil, maka semakin cepat responnya. Semakin tinggi nilai tau-nya, berarti semakin lambat responnya. Nah, seperti itu. Seperti itulah respon proses orde pertama terhadap fungsi step. Bagaimana respon sistem dinamis orde pertama terhadap fungsi sinusoidal ya? Nah, bisa Anda lihat. Jika fungsi masukannya adalah xt asin omega t, maka transformasi Laplace-nya xs omega plus s per s pangkat 2 ditambah omega pangkat 2 ya. Sehingga ada asumsi f, rho, dan cp konstan, sehingga didapatkan persamaan hingga gs sama dengan 1 per tau s plus 1. Kemudian waktu mati di time, apa itu tadi sudah dijelaskan ya.
Dead time adalah waktu yang dibutuhkan hingga sinyal dari proses variabel itu stabil, tidak berubah lagi. Jadi, waktu yang dibutuhkan sampai dia betul-betul stabil. Jadi, misalnya grafiknya seperti ini, maka ini adalah dead time-nya. Jadi, waktu yang dibutuhkan hingga dia betul-betul stabil. Jadi, dari sini ke sini itu adalah waktu yang dibutuhkan hingga dia stabil. Itulah yang dinamakan dengan dead time. Nah, demikianlah pembahasan tentang fungsi transfer, kemudian dia gambarkan diagram blok, dan bagaimana respon sistem organisatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.